Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semangat pagi ya. Maaf, Bu Isti hari ini tidak bisa masuk ke kelas kalian, baik 10 farmasi A maupun 10 farmasi B. Tetapi hari ini Bu Isti mau tetap memberikan itu ya penjelasan ya mengenai soal-soal fisika GLB dan GLBB kemarin yang sebanyak 5 soal itu. Kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Isti ini. Bu Isti mau share screen dulu, langsung saja ya, mulai dari soal nomor 1. Nah, sudah bisa terlihat ya Nak ya untuk soalnya. Sebentar, kita lihat dulu ini untuk narasi soalnya. Seekor lalat terbang ke barat dengan kecepatan 15 meter per sekon selama 15 sekon. Kemudian kembali ke timur dengan kecepatan 8 meter per sekon selama 8 sekon. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata lalat tersebut berturut-turut adalah, nah kalau di soal fisika seperti ini, Ibu sudah pernah bilang ya, untuk mempermudah kita bisa membuatnya dengan tahapan-tahapan, yaitu diketahui, ditanya, dijawab, seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih yang diketahui apa aja di sini. Bu Isti memberikan bagan kayak gini. Ini ada seekor lalat ya, terbang ke barat ke sini tuh. Kecepatannya 15 meter per sekon selama 15 sekon. Terus dia balik lagi nih ke timur nih. Kecepatannya 8 meter per sekon selama 8 sekon. Nah, berarti kita sudah tahu nih, kecepatan pertama atau V1-nya itu 15 meter per sekon, V1-nya 15 sekon, V2-nya 8 meter per sekon, T2-nya 8 sekon. Ini udah sama semua ya satuannya ya. Meter per sekon, meter per sekon, sekon. Jadi nggak ada yang dirubah, udah sama semua. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu kelajuan dan kecepatannya. Nah, kalian harus tahu dulu ya bahwa kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Di mana kalau kelajuan ini kita bisa carinya pakai rumus jarak dibagi waktu seperti ini. Kalau kecepatan rumusnya itu perpindahan dibagi waktu. Nah, ngomong-ngomong tentang jarak dan perpindahan ini kan sama-sama S ya, mungkin ya kalau dalam fisika simbolnya S ya, perpindahan jarak seperti itu. Tapi kita harus membedakan dulu nih, mana yang perpindahan, mana yang jarak. Di sini ada kata kuncinya nih. Kalau perpindahan itu selisih. Selisih dari titik awal ke titik akhir. Begitupun sebaliknya. Kalau jarak itu semua total lintasan dihitung. Jadi kan ini plus ya. Kalau selisih itu, kalau perpindahan itu selisih. Jadi nanti kita hitung antara ke barat dan ke timur ini selisihnya di sini berapa kayak gitu. Nah, untuk menghitung kecepatan dan kelajuan di sini kan baru diketahui V sama T-nya ya. Berarti kita kurang mencari jarak. Nah, kita cari dulu nih jarak lalat ke barat dulu. Jarak lalat ke barat. Rumusnya S sama dengan V kali T. Nah, V-nya berapa tadi? V1 yang ke barat 15 dikali 15. Jawabannya 225 meter. Ini sudah ketemu yang jarak ke barat. Sekarang jarak yang ke timur, Dek. Rumusnya sama. S sama dengan V kali T. Rumusnya 8 kali 8 sama dengan 64 meter. Sudah ketemu semua nih. Jarak ke barat segini, jarak ke timur segini. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. Yang ditanyakan yang apa? Kecepatan dan kelajuan. Kita mulai dari kecepatan dulu. Kalau kecepatan tadi rumusnya perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu selisih, Bu. Ya udah, berarti 225 ini dikurangi 64. Nah, 225 dikurangi 64 dibagi total waktu semuanya. Totalnya kan waktunya tadi 15 sekon sama 8 sekon. Ditambah aja
Berarti ini 161 dibagi 23. Jawabannya 7 meter per sekon. Itu untuk kecepatannya. Sekarang kelajuannya nih, kelajuannya berapa? Rumus kelajuan itu jarak dibagi waktu. Kalau jarak tadi total semua lintasan, berarti tinggal ditambah saja ya. 225 ditambah 64, jarak totalnya semua dari barat terus disambung lagi ke timur. Jawabannya ini 289 dibagi 23. Jadi kelajuannya dia sebesar 12,56 meter per sekon. Begitu deh. Jadi kita harus tahu ya di sini rumus kecepatan dan kelajuan itu apa, dan perbedaan antara perpindahan itu selisih kalau jarak total lintasan. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Sudah bisa dipahami kan? Kalau nanti semisal masih ada kesulitan atau kebingungan, kalian boleh wabri Bu Isti ya nanti. Setelah ini langsung aja kita ke soal nomor 2. Ibu Isti izin stop share screen terlebih dahulu. Kita pindah ke soal yang nomor 2. Ibu lihat dulu ya di sini untuk pembahasan nomor 2 yang akan kita cari nanti adalah jarak dan kecepatan. Sebentar. Ibu share screen lagi. Ini anaknya untuk soal nomor 2. Ibu perbesar sedikit biar kelihatan nanti. Oke. Narasi soal nomor 2 itu seperti ini. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik. Nah, langsung aja yang diketahui apa? Yang diketahui adalah S0-nya atau mula-mulanya ya, V mula-mulanya ya, kecepatan mula-mulanya ini ada narasi dari keadaan diam. Kalau keadaan diam itu kan berarti kecepatannya 0 ya, kita bisa tulis di sini 0. Terus percepatannya 5 meter per sekon kuadrat, kita tulis di sini A-nya 5. T-nya berapa itu? Kecepatan, hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik. Nah, ini T-nya 10 sekon atau 10 detik. Langsung aja nih yang ditanyakan jarak sama kecepatannya. Kita bisa pakai rumus yang ini. Kalau untuk menghitung jarak ya, S sama dengan F0T ditambah setengah AT kuadrat. F0-nya tadi berapa? 0, T-nya 10, nanti semua angka yang dikalikan 0, hasilnya akan tetap 0. Terus ditambah setengah kali AT kuadrat. A-nya berapa? A-nya 5. T-nya berapa? 10 kuadrat. 10 kuadrat kan 100 ya, ini bisa dicorek. 100 dibagi 2, 50 dikali 5, 250 meter. Ini untuk jaraknya sudah ketemu. Sekarang untuk kecepatannya. Kecepatan benda setelah 10 sekon. Langsung aja kita bisa pakai rumusnya yang ini. V sama dengan F0, V0 tambah A kali T. F0, V0-nya tadi 0, A-nya tadi 5, T-nya tadi 10, langsung aja dikali. Jadi hasilnya 50 meter per sekon. Jadi kita bisa pakai rumusnya yang ini dan yang ini. Begitu. Oke, kita langsung lanjut soal nomor 3. Stop sharing lagi. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja di sini. Soal nomor 3. Sebentar, Nak. Oke. Di sini narasi soalnya seperti ini. Sebuah bus, saya perbesar sedikit,
Nah, sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian bus ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 detik setelah busnya itu dipercepat. Nah, kita bisa lihat di sini yang diketahui apa? V0-nya V0-nya 40 km per jam. Nah, ini masih dalam bentuk kilometer per jam. Kita bisa ubah itu menjadi meter per sekon terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, 40.000 kilometer dijadikan meter. Nah, ini kan dikali 1.000 ya. Terus dibagi 3.600, dapatnya dari mana? Dapatnya dari 1 jam ini dijadikan ke sekon, kan 60 kali 60, jadinya 3.600. Tinggal dibagi dulu, hasilnya 11,11 meter per sekon. Ini untuk V0-nya. Terus sekarang percepatannya sudah diketahui ya, 2 meter per sekon kuadrat, waktunya 30 sekon. Nah, yang ditanyakan jarak dan kecepatan nih, kita bisa mulai dulu dari si jarak. Nama ya, kita pakai rumusnya ini, jarak sama dengan F0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. F0-nya tadi udah diketahui, udah diubah menjadi meter per sekon, jadi 11,11 dikali T-nya tadi 30, ditambah setengah kali A-nya tadi 2 ya, dikali 30 kuadrat. Nah, ini dikali aja langsung. 11,11 dikali 30, jawabannya 333,33 ditambah, jadinya 900, jadi bisa dicoret ya, 2 dicoret 2, 30 kuadrat 900. Nah, ditambah aja, jadinya jarak yang ditempuhnya adalah 1.233,33 meter. Bisa kita bulatkan menjadi 123 meter. Sekarang ke yang mencari kecepatannya. VT itu sama dengan V0 tambah A kali T. V0-nya tadi 11,11 ditambah 2 kali 30. Jawabannya kan 11,11 ditambah 60 ya, jawabannya 71,11 meter per sekon, atau kita bisa bulatkan menjadi 71 meter per sekon. Nah, itu deh untuk pembahasan soal narasi nomor 3. Sekarang lanjut ya ke soal nomor 4, langsung saja Ibu share screen lagi. Kalau soal nomor 4, nanti kita akan mencari percepatan. Sebentar, Ibu buka dulu. Dah, narasi soalnya seperti ini. Ini maaf ya, agak blur ya. Tapi saya perbesar aja. Nih, narasi soalnya seperti ini, Dek. Sebuah truk diam, kemudian dipercepat selama 10 detik hingga menempuh jarak 60 meter. Berapakah percepatan truk tersebut? V0-nya 0, soalnya truk dari keadaan diam ya, jadi kecepatan mula-mula dia 0, truknya diam. Terus jaraknya berapa? 60 meter. Selama 60 meter itu waktunya berapa? T-nya 10 detik ini. Dah, dari diam dipercepat 10 detik, menempuh jarak 60 meter. Itu kita tulis di bagian yang diketahui. Yang ditanyakan percepatannya. Kita bisa pakai rumus yang ini. S sama dengan F0T tambah setengah AT kuadrat. Tinggal dimasukkan rumus aja. S-nya berapa? 60 sama dengan V0-nya 0, T-nya 10 ditambah setengah, A-nya berapa tadi? A-nya yang ditanyakan, T-nya 10 kuadrat, 100. Nah, kita langsung turunkan rumusnya, 60 sama, ini dicoret ya, yang tadi 10 kuadrat kan 100,
dibagi 2, 50. Jadi 50A gitu. A-nya berapa? Dibagi aja 60 dibagi 50. Jadinya 1,2 meter per sekon kuadrat. Ya, mudah kan ya, Dek ya? Kan kita pakainya cuma rumusnya itu aja. Yang penting kalian paham konsepnya, tahu rumusnya, dimasukkan angka-angkanya. Kalau itu, setelah itu menghitungnya yang teliti begitu. Sekarang kita lanjut soal nomor terakhir. Soal nomor 5. Diisi share screen lagi nih. Oke. Nah, sudah nampak ya. Soal nomor 5. Diisi perbesar dulu. Ya, agak blur juga ya ini ya. Nomor 5. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 216 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut untuk dapat berhenti pada waktu 10 menit? Nah, di sini kan untuk kecepatannya masih dalam bentuk kilometer per jam ya, Dek ya. Kita langsung saja jadikan itu menjadi meter per sekon. Caranya sama tadi. Jadi 216-nya itu dari kilometer dijadikan meter dikali 1000 ya, jadinya 216. 216.000 dibagi 3.600, jawabannya jadinya 60 meter per sekon. Terus V2-nya itu 0, FT-nya, FT atau V2-nya yaitu 0. Soalnya kenapa? Ini kan untuk berapakah percepatan mobil tersebut untuk dapat berhenti. Nah, dapat berhenti itu kan berarti sampai mobil itu berhenti, itu nggak punya kecepatan toh, makanya dituliskan 0. T1-nya berapa? T2-nya berapa? Pada saat berhenti itu dia membutuhkan waktunya 10 menit. 10 menit kita jadikan sekon, kali aja 60, jadinya 600 sekon. Terus T1-nya berapa? T1-nya 0 sekon. Terus yang ditanyakan percepatan nih, Cek. Kita bisa pakai rumus ini. A sama dengan V2 kurangi T1 dibagi T2 kurangi T1. Kita langsung masukkan rumus aja. V2-nya tadi berapa? 0 dibagi 60. 0 dikurangi 60 dibagi 600 dikurangi 0. Nah, Bu, ini nanti jadinya minus, nggak apa-apa. Arti minus itu berarti dia mengalami perlambatan sampai dia berhenti, sampai bus tadi berhenti. Nah, 60 dibagi 600 itu jadinya 0,1. Tapi ini masih dalam keadaan minus ya. Jadi tanda minus itu artinya mengalami perlambatan hingga berhenti. Ya, cukup sekian itu, Dek, untuk pembahasan 5 soal GLBB dan GLB pada hari ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan, Ibu ulangi lagi ya, bisa wabri saya pada jam fisika maupun setelah jam fisika. Nanti Ibu juga masih ada 4 soal lagi, silahkan nanti dikerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung aja hubungi saya. Begitu ya. Terima kasih ya, Dek ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.